Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beserta dengan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir kiamat. Dan semoga kita semua akan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayahnya dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini saya itu diberi tugas atau amanah ya dari sekolah untuk mengisi materi kegiatan Ramadan. Nah, jadi namanya itu kegiatan pesantren Ramadan 1440 Hijriah, walaupun kegiatannya mungkin secara daring. Ya, jadi pada materi hari ini itu membahas tentang minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas yang mana itu bisa merusak masa depan. Semuanya udah tahu minuman keras itu apa, narkoba, pergaulan, udah pernah mendengar? Iya, tahu ya. Ya, langsung aja. Seiring dengan berkembangnya zaman lah atau waktu, melihat kondisi sekarang ini tidak sedikit para pemuda atau pelajar lah yang terjerumus ke dalam pergaulan yang sangat bebas, misalnya minuman keras, mabok-mabokan, terus narkoba, free sex, aborsi, dan lain sebagainya. Nah, itu karena disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka itu dalam bergaul, yang mana faktor utamanya itu kurangnya pemahaman masyarakat yang sekarang ini itu terhadap batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di samping itu juga didukung adanya arus modernisasi yang telah mengglobal atau mendunia, dan juga lemahnya benteng keimanan kita juga mengakibatkan masuknya budaya asing atau budaya barat tadilah tanpa memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, maksudnya melihat sisi negatif dan juga sisi positif. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa sebagian besar bangsa barat atau negara-negara barat itu kebanyakannya menganut paham sekuler. Seluruh kebudayaannya itu mereka hasilkan, yang dihasilkan itu jauh dari norma-norma agama. Maksudnya sekuler di sini adalah yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, misalnya agama-agama, kehidupan aja, jadi tidak dicampur adukan. Nah, hal ini tentu juga bertentangan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi adanya nilai agama dan Pancasila. Jadi bisa kita katakanlah jika pacaran itu juga termasuk salah satu dari pergaulan bebas. Jadi saat ini tuh pacaran sudah menjadi hal yang mungkin biasa ya, hal yang biasa, sudah menjadi kode etik dalam memilih calon pendamping pacarannya. Fakta menyatakan bahwa sebagian besar dari pacaran itu adalah maksudnya itu sebagian besar dari perzinahan itu disebabkan awal dari berpacaran. Di sini ada yang punya pacar? Yang nggak usah dijawab lah. Nah, pertama yang kita bahas di sini ada minuman keras atau miras. Jadi pada saat ini tuh berbagai bentuk kenakalan yang terjadi pada remaja itu bukan lagi yang bersifat kayak nakal biasa aja, terus
tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya, tetapi sudah menjerumus pada tindakan yang memang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita. Nah, dalam penyalahgunaan minuman keras ini menjadi bahan perhatian banyak oleh orang ya, dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Maksudnya terus dibicarakan kayak di media-media ya, apalagi kayak sosmed itu cepat banget dia beritanya menyebar. Dan semakin tahun berjalan itu biasanya di rumah semuanya punya TV kan, pasti tuh di beritanya itu pasti ada kaitannya dengan narkoba lah, minuman. Dan ada yang terbaru ya, salah satu aktor Indonesia itu terjerat masalah narkoba masih muda. Minuman keras itu maksudnya seluruh jenis minuman yang memang mengandung zat adiktif atau alkohol, dan dalam pandangan ajaran Islam itu termasuk yang diharamkan. Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Jadi mungkin banyaklah yang menyalahgunakan alkohol itu. Sebenarnya alkohol itu manfaatnya ada, tapi kebanyakan orang itu salah digunakan. Jadi bagi yang si pengguna miras ini, mereka tuh memiliki kayak kepercayaan, misalnya kayak kepercayaan diri tuh meningkat, maksudnya kayak bergairah si peminum miras. Terus dari pemalu misalnya menjadi pemberani. Semua masalah katanya dapat diatasi atau dapat dilupakan dengan cara tadi mengkonsumsi minuman keras tadi. Jadi ibaratnya kalau ada masalah tuh langsung ibaratnya kalau dia sudah ada persediaan, dia langsung minum itu. Setelah minum berarti dia merasa tenang, ibaratnya tidak ada lagi pikiran atau beban. Bahkan sebagian berpendapat bahwa minuman keras itu dapat memperbanyak teman. Katanya sih banyak teman. Iya, sewaktu dia masih mengonsumsi itu. Tapi kalau dia sudah ketahuan, mungkin ya udah dijauhi temannya kan. Mengkonsumsi minuman keras itu salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang. Perilaku menyimpang itu terjadi di kalangan remaja yang tidak akan begitu saja muncul apabila itu tadilah ada faktornya lah, faktor penarik atau faktor pendorong. Jadi faktor tidak ada tuh ibaratnya, kecuali ada beberapa faktor yang mendorong seorang itu bisa mengkonsumsi minuman keras tadi. Nah, faktor penarik yang berada di luar itu diri seseorang, sedangkan faktor yang pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Nah, selanjutnya ada penyalahgunaan narkoba. Mungkin ini hampir sama ya, beda tipis dengan miras tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku kenakalan remaja akhir-akhir ini mulai bergeser. Hal ini dikarenakan adanya perilaku remaja yang memang mengarah pada tindakan kejahatan atau kekerasan, atau misalnya sama dengannya tuh kayak kriminal ya, mengarah ke sana. Misalnya contoh bentuk kenakalan remaja pada masa lalu itu mungkin hanya sebatas pada tindakan kecil, misalnya kayak kabur dari rumah atau bohong atau menipu orang tua dan tindakan sejenisnya. Beda hanya dengan sekarang ini, bentuk kenakalan remaja itu semakin memprihatinkan, misalnya mulai dari mencuri sampai pada penyalahgunaan narkoba. Tahu mengkonsumsi aja, tapi mereka itu tidak tahu efeknya atau kedepannya bagaimana. Katanya nikmat sih bagi yang mengkonsumsi. Ya, jadi narkoba itu singkatan lah, padahal sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Psikotropika, semua istilah ini baik narkoba atau nafsa itu mengacu pada sekelompok zat yang memang umumnya itu mempunyai risiko kecanduan pada si penggunanya itu. Jadi ibaratnya tuh kalau dia sekali sedikit misalnya mencoba, pasti kayak ketagihan karena sudah sekali mencoba. Nah, di sini ada jenis dari narkoba, ada ganja,
tahu lo ganja. Ini ganja ini sejenis tanaman ya. Terus sabu ini jenis kayak obat-obatan. Ekstasi sama, heroin juga sama. Semuanya ini juga mengandung dari itu tadi, jenis kayak zat adiktif tadi yang bisa mengarah pada kejiwaan si pengguna tadi. Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Ada sisi faktor internal. Internal itu berarti dalam diri kita, diri seseorang. Pertama di situ ada kepribadian, terbagi dua ya. Ada kepribadian, ada lemahnya pemahaman agama. Kepribadiannya itu ada lagi pengontrolan diri yang buruk. Terus pengambilan keputusan yang tidak tepat. Prinsip hanya kesenangan semata. Dia itu cuma berpikir kalau sudah minum tadi kan ibaratnya ada beban, setelah meminum minuman itu sudah dianggap kayak biasa. Terus faktor internal yang kedua ada lemahnya pemahaman agama. Nah, kita di Indonesia sebagian besar kalau nggak salah ya 70-85% itu penduduknya itu beragama Muslim. Jadi tidak salah ya kalau di Indonesia ini dikatakan atau disebut negara penganut agama Islam terbesar di dunia. Bukannya Arab ya. Padahal sebenarnya Indonesia. Tapi sangat disayangkan di negara kita yang mayoritasnya beragama Muslim itu jauh sekali dalam pandangan Islam, terutama tadi pada remajanya. Nah, di sini agama itu merupakan benteng moral dari seseorang remaja untuk menghadapi hal-hal yang negatif yang mempengaruhi jiwanya. Jadi di sini sangat penting juga lah pemahaman agama untuk diri kita sendiri. Nah, faktor kedua itu ada faktor eksternal, berarti yang ada di luar diri seseorang. Ada terbagi 3. Pertama ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini harus adanya peran orang tua ya yang bisa mengontrol anaknya. Tapi tidak selalu dikontrol banget, maksudnya cuma mengontrol bagaimana sih sikap dia di luar sana, misalnya kayak sekolah, perilakunya bagaimana gitu. Di sekolah kan guru yang ngajar, beda halnya kalau di rumah itu peran orang tua lagi yang mengajarkan. Kalau guru kan cuma menyampaikan ilmu-ilmu dunia, kayak misalnya ilmu kayak belajar matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Beda halnya pendidikan orang tua yang ada di rumah gitu. Terus yang B, faktor lingkungan. Ini berkaitan dengan sosial, berartilah kita kayak berteman, adanya masyarakat sekitar, terus pergaulan tadi ya, tadi kita berteman. Jadi kalau berteman itu selektif, mencari teman mengarah yang mengajak kebaikan. Yang bagian C itu faktor pendidikan. Mungkin di sini ditekankan pada adanya peran pemerintah atau satuan instansi pendidikan, misalnya kayak mengadakan program-program untuk memperkenalkan narkoba itu apa, dampaknya apa gitu. Harusnya seperti itu sih. Jadi kalau diadakan program itu remaja itu tidak menyimpang ke arah sana. Kalau misalnya kebanyakannya kan para remaja itu kalau dia ada masalah pasti ujung-ujungnya ke sana, ataupun tidak minum, kebanyakannya itu kayak merokok. Itu kan sudah termasuk, padahal di dalam rokok itu udah kayak termasuk bahan zat adiktif tadi kayak jenis heroin. Makanya kalau orang merokok tuh katanya enak. Apalagi kalau orang yang tidak terbiasa, misalnya nih bulan Ramadan, biasanya kan bulan hari-hari itu merokok, ketemu di bulan Ramadan katanya tuh lidahnya itu atau air liurnya rasa pahit. Ya iyalah karena puasa, tapi karena puasa terpaksa tidak merokok. Tadi karena sudah kebiasaan merokok. Nah, apalagi orang yang biasanya sering mengkonsumsi minuman keras atau narkoba. Nah, ini ada beberapa dampak penyebab penyalahgunaan narkoba. Ini dampaknya terhadap
fisik ya, berarti diri seseorangnya itu, si orangnya. Adanya pertama ada gangguan pada sistem syaraf, mungkin terganggu lah, syaraf tuh banyaknya ke pikiran. Jadi ya tadi kalau dia ada beban terus minum narkoba, jadi sudah kayak jiwanya tuh sudah tenang karena meminum minuman itu tadi, baik itu minuman keras atau narkoba. Adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, mungkin kayak gatal atau gimana ya. Terus gangguan pada paru-paru, mungkin ini berhubungan kayak sesak napas atau gimana. Sering sakit kepala, muntah atau mual-mual. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba ini terhadap kesehatan reproduksi. Maksudnya reproduksi ini mungkin kayak hormon ya yang ada di dalam tubuh manusia. Terus ada juga penggunanya itu bisa berupa atau melalui kayak jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik tuh mungkin kayak secara kayak bergantian itu cepat tertular. Jenis penyakitnya itu kayak hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Pernah mendengar HIV atau AIDS? Pernah ya. Nah, katanya itu obatnya belum ada di dunia ini, cuma ada obat untuk penangkal tapi tidak bisa menyembuhkan. Obatnya itu sampai sekarang ini belum ada. Terus ada kalau menggunakannya secara berlebihan atau overdosis itu bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau kita meninggal, apa coba lagi yang bisa kita lakukan? Kan hidup cuma satu kali kan. Makanya ibaratnya tuh jangan membuat penyakit lah kalau kada ada obatnya, ibaratnya kayak gitu. Termasuk ini tadi HIV. Itu belum ada obatnya sama sekali sampai sekarang. Nah, yang kedua ini pada psikis. Kalau tadi kan terhadap pada fisik jiwa seseorang, kalau ini tadi psikisnya. Misalnya dia tuh dampaknya itu kayak lamban bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Terus hilangnya kepercayaan diri, apatis. Apatis ini kayak mengarah kayak kekerasan lah, bertindak senonoh ibaratnya kayak gitu. Penghayal, penuh curiga, kayak curigaan sedikit-sedikit. Kalau orang ngomong sedikit, dia tuh sudah kayak menjudge, dia tuh curiga sudah sama orang. Agitatif, menjadi ganas atau tingkah laku yang memang brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Jadi tadi ujung-ujungnya bunuh diri. Ada juga aku fungsinya di dunia ini jadi aku mati aja kayak gitu pasti. Iya tadi karena pikirannya sudah kemana tuh nah. Jangan gara-gara diputusi pacar bunuh diri, jangan. Padahal kan dalam agama Islam bunuh diri juga dosa besar, sia-sia dong kita bunuh diri. Nah, yang ketiga itu terhadap lingkungan sosial. Pertama tadi fisik, yang kedua psikis, yang ketiga ada faktor sosial. Terhadap lingkungan sosial, berarti masyarakat. Gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, terus merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ya tadi kan kalau misalnya udah masyarakat tahu, mungkin kalau masyarakatnya yang beritanya tuh si anu tuh ini aja, mungkin jadi bahan perbincangan orang loh juga kalau misalnya salah satu keluarga itu terjerumus ke dalam ini tadi narkoba. Terus pendidikan menjadi terganggu, terus masa depan kita kayak apa? Ya itu tadi sudah ibaratnya merusak masa depan. Kalau dilihat gambar itu kan kayak ngajak berkelahi, terus minuman, cewek cowok. Nah, sekarang kita masuk ke pergaulan bebas yang merusak masa depan tadi ya. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi loh, ya karena sekarang itu katanya disebut dengan revolusi 4.0 atau 4.0. Pernah dengar lah? Ya tadi zamannya teknologi canggih,
Kalau kita di sini mungkin kurang tahu ya, tapi kalau di perkotaan mungkin orang sebagian besar menggunakan itu. Kita juga sebenarnya menggunakan belajar daring, ya kan? Meskipun misalnya hanya lewat chatan WA biasa, atau mungkin sebagian guru lain lah menggunakan kayak Google Classroom loh. Itu juga termasuk kita salah satu sudah bisa menggunakan teknologi sekarang. Masalahnya tuh mungkin susah sinyal ya, susah sinyal. Karena di sini towernya masih belum memadai. Tapi setidaknya kita udah tahu teknologi itu seperti apa. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini dalam peradaban manusia ya, karena dapat membawa perubahan ya, yang positif untuk perkembangan atau kemajuan industri masyarakat. Jadi sisi positifnya itu bisa membantu masyarakat, mempermudah. Misalnya kayak kalau zaman dulu kan untuk mengirim surat nunggu dulu datang, bisa paling lama seminggu. Kalau kita sini menanyakan kabar tinggal chat aja kan, kayak apa kabarnya, sudah gitu. Kalau zaman dulu ya masih pakai surat. Nah, tetapi perlu kita sadari juga loh, tidak selamanya perkembangan itu membawa kepada kemajuan. Mungkin bisa jadi kemajuan itu juga dapat membawa kemunduran atau kemudaratan, maksudnya itu keburukan juga, ada sisi negatif. Dalam hal ini, dampak negatif yang diakibatkan oleh perkembangan iptek, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas tanpa batas. Nah, dewasa ini, maksudnya sekarang inilah pergaulan remaja ini, baik remaja sekolah maupun remaja anak kuliahan, telah mengalami suatu tahapan di mana yang berbeda dengan adat budaya dan agama yang menjadi sandaran norma dan aturan dalam hubungan interaksi antar manusia. Ya tadi kayak sosial pergaulan. Dalam pergaulan yang semakin bebas ini memunculkan berbagai bentuk kebiasaan lain, dari pola pikir misalnya yang materialistik, berbau material, benda ya, dan mencari kenikmatan instan walaupun sesaat, telah menjadi sisi kehidupan yang tersendiri. Jadi ibaratnya kalau orang memang mencari kenikmatan yang instan, ya gitu sudah. Nggak bisa dibayangkan ke depan itu bagaimana, pertanggungjawabannya itu seperti apa. Nah, jadi ada beberapa segi positif dan segi negatif lah dari iptek tadi. Pertama, untuk segi positifnya itu kebebasan berpikir. Iya memang kita jadi kita dengan adanya teknologi sekarang nih loh, kita tuh makin nyaman berpikir. Apa-apa misalnya yang kita cari, yang kadang kita tahu, tinggal di Google, ya kan, tinggal cari aja di Google, sudah. Dan bisa kita berpikir secara kreatif tadi lah. Terus berkreasi dengan kerjasama ya tadi dengan kawan, sehingga menghasilkan kreasi yang solid karena kedekatan kita berteman. Itu sisi positifnya. Sisi lain negatif, dengan lahirnya berbagai gejala sosial itu terjadinya seks pranikah. Maksudnya tuh itu tadi pergaulannya yang keboblosan, bisa jadi yang misalnya tuh kita baru mengenal Facebook atau Instagram, kita cuma kenal lewat itu aja, Facebook atau IG, belum pernah kan ketemu orangnya. Pas misalnya ketemu orangnya, oh ternyata orangnya kayak gini, beda dengan foto yang di FB kan sama IG. Nah itu salah satunya ya, kayak ibaratnya itu kayak membohongi lah, gambar yang di sosial media kayak gini, ternyata datang orangnya kayak gini, beda. Ya, pergaulan bebas sendiri itu bisa jadilah menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan bagi sebagian orang atau masyarakat. Iya sih, kan umur berapa ya, dari sekitar 15 sampai 20-an tuh kayaknya rame-rame deh, pikirannya tuh kayak rame.
kayak masih mau main-main misalnya. Ya tadi salah satunya kayak pacaran asik. Tapi ada juga katanya pacarannya bad street. Pernah dengar tahu? Bad street tuh mereka pacaran tapi apa? Iya, diam-diam. Jadi orang kada tahu pada di misalnya si A si B itu pacaran. Misalnya A dan C itu berteman. A ini pacaran dengan si B. C ini temannya si A, dia kada tahu pacaran sama si C. Pokoknya diam-diam, namanya itu bad street. Nah, ia tidak dipenuhi dan tidak direpotkan oleh berbagai aturan yang mengekang dan juga harus diterapkan oleh dirinya. Itu yang dari pergaulan tadi lah. Padahal sebagaimanapun juga pergaulan bebas itu memang aturan atau sistem yang rusak. Tidak setiap aturan itu yang maksudnya aturan yang mengikat itu membebani atau membatasi diri. Bisa jadi malah membantu dan membuat seseorang itu lebih baik dan tidak terkena oleh berbagai kesesatan. Maksudnya kayak menyimpang tadi lah. Nah, di sini ada dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas dalam Islam ini tentunya hal yang dilarang karena tadi terlalu bebas. Hal ini karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri dan suatu masyarakat. Dalam masyarakat misalnya meresahkan masyarakat, belum lagi terhadap diri kita sendiri. Tentu saja Allah di sini tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap manusia, apalagi jika dampak tersebut itu buruk atau menyesatkan. Tentu sudah pasti diharamkan dan sangat dilarang. Pertama di sini dampaknya itu adanya muncul perzinahan. Nah, awal perzinahan tadi bermula ya dari pacaran. Perzinahan adalah salah satu perbuatan yang keji yang dibenci Allah. Dengan adanya pergaulan bebas ini, perzinahan bisa sangat memungkinkan muncul adanya bahkan perzinahan yang dilakukan itu secara terang-terangan serta dilegalisasi oleh pemerintah bisa saja terjadi. Itu berita pada tahun 2018 atau 2019 ya, adanya pemerintah itu melegalkan kayak LGBT itu. Padahal itu kan perilaku yang menyimpang. Sedangkan sebagian masyarakat kita di sini kan tadi beragama Muslim. Kita tahu loh kalau menyimpang itu bisa merusak masa depan, apalagi pada remaja. Ibaratnya kayak tombak. Ya, tidak apa sih peribahasanya itu tumpul, yang itunya tuh tumpul. Padahal sebenarnya untuk pemuda sendiri kan, pemuda-pemudi itu kan untuk penerus ke depannya kan, meneruskan ke depan. Nah, jadi dalam itu tadilah muncul tuh beberapa macam hal. Hanya masalah perzinahan tadi misalnya kayak merusak keluarga. Ya, misalnya kita sudah ketahuan tuh berzina, keluarga tahu, keluarga otomatis malu kan? Malu. Terus hilangnya akar keluarga, akar dari kekeluargaan dari anak. Ibaratnya kayak putus hubungan silaturahmi antara orang tua dan anak. Sudah ditinggalkan, ibaratnya pasangan yang tidak bertanggung jawab, keluarga meninggalkan, terus masyarakat pula yang menggunjing kita. Ayo ya Allah, nazbillah, semoga dijauhkan ya. Terus adanya penyakit berbahaya dan lain sebagainya. Nah, penyakit berbahaya ini mungkin kayak penyakit yang bermasalah pada reproduksi manusia kah? Bisa juga loh, karena seks bebas itu bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Pada tahun berapa ya, waktu masih kuliah, ada berita ini di Kalsel loh, bukan di Jawa ataupun di Sumatera, di Kalsel sendiri ditemukan bayi, iya, di Solokan di depan kampus. Bayinya tuh kalau nggak salah berjenis kelamin laki-laki, paruh lilitnya tuh tali pusarnya ya masih ada, ditemukan sudah mati. Iya,
di depan salah satu kampus yang ada di BJM. Nah, kenapa tuh? Itu tadi kan salah satunya tadi pergaulan bebas. Mau aborsi ya sudah besar bayinya kan. Jadi ibaratnya si orangnya itu, si ceweknya itu ibaratnya kalau langsung aja tuh, nah tanpa berpikir panjang ya sudah dibuang ke sana. Itu ditemukan oleh masyarakat kalau tidak salah subuh ya, pagi-pagi tuh dikira orang apa, terus diperiksa ya bayi tadi masih pakai itu tadi tali pusarnya. Siapa juga yang mau kayak itu? Padahal si bayi itu kan tidak ada punya dosa. Padahal yang punya dosa itu yang melakukan, bukan si bayinya itu. Masa dia yang tidak melakukan bersalah dibuang, dibunuh, ya kan? Itu tadilah dampaknya kalau misalnya pergaulannya terlalu bebas, ya tadi mengarah kepada free sex, pacaran, ibaratnya kayak pacaran kebablasan lah. Terus ada rusaknya moralitas. Pergaulan bebas akan mengedepankan kepada hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Ya, minum minuman khamar, terus membuka aurat ya di situ tanpa ada batasan lawan jenis, tentu akan membuat moral masyarakat itu menjadi rusak dan tidak terkendali. Inilah karena pergaulannya terbebas, hilang juga rasa ibaratnya tuh moral diri seseorang. Terus lebih banyak hawa nafsunya daripada dia berpikir. Padahal kan kita manusia makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala loh, daripada makhluk yang lainnya. Nah, di sisi lain kita tuh diberi kelebihan akal dan hawa nafsu. Nah, jadi kita sendiri bisa mengontrol yang mana sih yang buruk, yang mana yang baik. Jadi harus diseimbangkan. Kalau hawa nafsu ini berarti mengarah ke egois lah, pokoknya harus dipenuhi lah. Hawa nafsu kan biasanya beda halnya, misalnya kalau kita pikir-pikir, ya kita pikir lagi perbuatan seperti apa sih yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan. Terus berpikir lagi tuh sebelum melakukan itu, berpikir apakah ini bisa menjerumuskan kita atau tidak. Nah, yang ketiga, berpotensi hilangnya fitrah manusia. Dilihat dari sekarang inilah banyak potensi LGBT atau homoseksual. Pernah dengar LGBT? Pernah ya? Ya tadi tahun berapa ya pemerintah itu mau melegalkan LGBT ini. Dan sebagian kelainan manusia lainnya muncul akibat salah dari pergaulan dan mengenal fitrah manusia. Pergaulan bebas yang tidak mengenal batas tersebut akan membuat manusia itu menjadi hilang kendali dan tidak dilingkupi oleh nilai-nilai agama, terutama kita di sini beragama Islam ya, agama Islam yang membawa pada fitrah manusia. Maksudnya di sini fitrah manusia ini kan di situ ada LGBT ya, L itu lesbian, G-nya itu gay, B itu homoseksual, dan T-nya itu lupa apa, pokoknya bahasa Inggris. Intinya tuh kayak suka sesama jenis lah atau koperasi itu, pokoknya sulit dijelaskan. Pokoknya mengarah kayak homoseksual itulah, suka sesama jenis. Maksudnya di sini fitrah manusia, kita sadar kita ini perempuan, ya sudah kita cewek, seorang manusia perempuan, tidak usahlah kita berpikir mau menjadi laki-laki karena sudah fitrah kita sebagai perempuan. Tapi kalau kita lihatlah banyak di Indonesia juga loh, beberapa artis ya atau aktor tuh berubah menjadi ada perempuan, ada laki-laki. Padahal itu pemahaman yang keliru. Kalau kita sudah diciptakan oleh Allah itu sebagai perempuan, ya sebagai perempuan, fitrahnya perempuan. Kalau Allah menciptakan kita laki-laki, ya fitrahnya juga seorang manusia itu sebagai laki-laki. Beda laki-laki dengan perempuan. Itu tadilah di sisi lain kalau kita sudah manusia yang paling sempurna, makanya di situ fungsi akal untuk berpikir, jangan mengedepankan hawa nafsu gitu. Yang keempat,
kerusakan sistem masyarakat. Penerapan pergaulan yang bebas tadilah di masyarakat itu bisa berefek terhadap rendahnya kesadaran dari masyarakat. Misalnya dari egoisitas diri, terus sistem pendidikan yang melemah, dan juga ekonomi yang rusak karena tadilah beredarnya barang-barang yang memang dilegalkan, seks bebas atau barang-barang haram lainnya. Ya, sulit sih kalau sekarang itu mencari yang halal, ibaratnya tuh asalkan menghasilkan duit, baik itu halal atau haram, yang penting dapat duit. Ya kan, kalau sekarang tuh sulit. Memang sulit sih tadi sekarang lah, karena tadi adanya arus budaya barat tadi, sekuler tadi yang mengarah ke beberapa negara, salah satunya negara kita sendiri. Nah, itu tadilah beberapa dampak penyebab dari kenapa remaja itu sekarang perilakunya ibaratnya dikatakan aneh lah, mengarah pada kriminalitas ataupun kayak berubah laki-laki berubah perempuan, perempuan berubah laki-laki. Nah, kita sebagai seorang kaum muslimin tuh memandang bahwa perbuatan itu misalnya kayak minuman tadi kan jelas dilarang kan, kayak minuman keras dan narkoba itu jelas dilarang karena tadi mengandung zat adiktif yang memang dapat menyebabkan kejiwaan pada seseorang, makanya dikatakan diharamkan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi bagaimana pandangan Islam di sini terhadap minuman keras, narkoba, serta juga adanya pergaulan bebas? Sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai seperangkat aturan yang memang akan memberikan petunjuk kepada manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu pasti mempunyai aturan yang lengkap dan sempurna yang berlandaskan nas-nas syar'i yang dapat menyelesaikan semua permasalahan umat manusia ya, termasuk permasalahan kita sekarang remaja yang banyak muncul permasalahannya, terutama di remaja. Kenapa Islam itu disebut agama yang sempurna? Ya tadi, Islam kan agama yang terakhir, agama penutup. Islam itu asal katanya itu dari bahasa Arab, yaitu aslam. Aslam itu artinya baik, kebaikan. Makanya kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bagi engkau, kita jawab juga wassalamualaikum dan selamat juga loh. Nah, makanya Islam itu berasal dari bahasa Arab lah, aslam, artinya kebaikan, baik, agama yang membawa kebaikan. Jadi teringat lagu Nisa Sabian ya, Din Assalam, maksudnya agama yang membawa kebaikan. Kita bahas satu persatu. Hukum minuman keras. Tadi udah kan, minuman keras tadi tuh dampaknya apa aja, kayak memabokkan kan, terus kalau dia ada beban masalah, dia minum itu dia langsung kayak tenang, itulah jadi kayak mengarah pada ke sisi kejiwaan seseorang. Nah, yang dilarang dalam Islam di sini adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum itu mabuk atau tidak. Kalau zaman dulu tidak ada namanya minuman keras, narkoba itu dulu itu namanya khamar ya, zaman dulu. Kalau bergeser seiringnya waktu tadi ya berubah, ada namanya narkoba. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 90. Langsung aja ya artinya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di situ ada meminum khamar. Ya sama dengannya kalau kita sekarang tuh tadi minuman keras lah. Jadi di sini Allah memerintahkan untuk kita menjauhi perbuatan tersebut. Kayak meminum tadi. Kenapa? Ya tadi karena memabukkan, baik dia meminum sedikitkah, banyakkah.
karena itu sifatnya memabukkan, dilarang. Nah, bagi mayoritas para ulama ya, apapun yang apabila diminum atau digunakan itu dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya, maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Jadi minuman apa-apa yang memabukkan itu disebut khamar, dan minuman khamar itu berujung pada apa yang bisa memabukkan atau mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi otomatis dilarang dan juga tidak boleh. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, segala yang memabukkan bila diminum itu dalam keadaan yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram. Jadi kalau mengonsumsi tadilah banyak sedikit sama kadarnya, ya haram, baik pun setetes itu haram juga. Nah, dari hadis riwayat Ibnu Majah melalui Jabir Ibnu Abdillah. Ini dari kitab. Nah, sekarang selanjutnya ada hukum penyalahgunaan narkoba. Dalam pandangan Islam ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memang mengarah pada memabukkan. Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergesekan atau bermetamorfosa atau berubah ya, maksudnya beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih ya. Tadi kan karena perkembangan zaman sudah maju, jadi bergeser juga kata lain, padahal orangnya sama, minumannya sama juga. Yang semakin canggih, yang kemudian lazim disebut dengan narkotika, atau yang lebih sering kita dengar itu narkoba ya, padahal sama dengannya hampir sama ya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini hampir sama ya, berkaitan dengan minuman keras tadi, narkoba tadi, dalilnya sama. Ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi jelas-jelas lah dilarang. Khamar, berjudi, udah tahu lo judi itu seperti apa, main terus dia mengadakan taruhan. Kalau dia kalah berarti dia tidak mendapat apa-apa, tapi kalau seseorang itu menang, dia dapat semua yang orang lain taruhkan. Itu namanya judi kan. Terus berhala lah, terus mengguni nasib nih sama dengan tadi kayak permainan, hampir kayak permainan judi, mengadu nasib lah ibaratnya. Sejalan dengan ayat tadilah di atas, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ummu Salamah menyebutkan, Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir, yang membuat lemah. Ya tadilah bersifat memabukkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ini sabda Rasulullah juga loh. Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Nah, lalu bagaimana juga pandangan Islam terhadap pergaulan bebas? Dewasa ini lo remaja, baik remaja sekolah tadilah sama hanya kayak anak kuliah juga, itu telah mengalami tahapan yang berbeda, baik dari sisi tingkah lakunya dan juga berpengaruh pada adat budaya agama juga yang menjadi sandaran norma dan aturan dalam hubungan interaksi antar manusia.
Jadi mengarahnya tuh mereka kayak ya tadilah ke materialistik, hanya materi yang mereka cari. Nah di sini ada salah satu ayat panjang ya, ayatnya satu ayat. Langsung aja ya kita ke terjemahannya. Ya, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Fasik ya, orang fasik. Pada hari ini orang-orang fakir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, Islam itu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridui Islam itu agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini digaris bawahi ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridui Islam itu agama yang benar. Jadi kalau misalnya orang tidak percaya dengan agama Islam, ya gimana ya? Jadi dikembalikan lagi lah, karena agama Islam tadilah agama penyempurna, agama penutup. Karena agama terakhir, kenapa kita mencari agama lain tuh, nah gitu. Dan jangan takut karena akan rizki, karena rizki itu sudah ada yang mengatur. Walaupun kita sudah berusaha, tapi tetap aja rizki kita di sini, kita tuh masih segini aja misalnya pendapatannya. Jangan khawatir, kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Mungkin Allah belum saatnya menurunkan rezeki yang berlimpah misalnya kepada kita. Mungkin kita tidak tahu sewaktu-waktu rezeki itu datang dari mana aja. Tapi dari halal ya, yang halal, bukan dari yang perbuatan yang senonoh. Dan juga Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Dan juga Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi kalau kita berdoa mohon ampun, Allah itu selalu akan mengampuni dosa kita. Tapi di sisi lain kita lihat juga, kalau misalnya dosanya besar, ya dilihat lagi. Tapi semoga Allah tuh selalu memaafkan dosa-dosa kecil kita yang dulu. Nah, dilihat dari segi katanya itu, dapat ditafsirkan dan dimengerti apa maksud dari istilah pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan itu artinya proses bergaul, sedangkan bebas itu artinya terlepas dari ikatan. Ya, namanya bebas kan, ya bebas, tidak ada terikat, dia free. Kalau untuk bergaul tadi kan proses bergaul, kayak mencari pertemanan. Jadi bisa dikatakanlah pergaulan bebas itu proses bergaul dengan orang lain terlepas dari adanya ikatan yang mengatur atau aturan ya, mengatur pergaulan itu sendiri. Namanya juga bebas kan, bebas aja mau ngapain, terserah gue lah, ibaratnya kayak gitulah. Ya kalau pikirannya sudah itu tadi, mainnya kayak senang-senang, tapi dia tidak berpikir ke depannya itu bagaimana. Nah, jadi di sini Islam, dalam agama Islam memandang pergaulan itu takut ya, tadi terjerumus pergaulan yang sangat dalam. Jadi Islam di sini sangat menjaga kehormatan, apalagi kehormatan seorang perempuan. Pertama di sini ada menjaga pandangan, menundukkan pandangan, bukan menundukkan pandangan seperti itu enggak ya. Nanti sulit kalau jalan. Takutnya ada tiang tuh.
Enggak juga, maksudnya tuh menjaga pandangan lah kita dengan lawan jenis, takutnya tuh ya kenapa-kenapa, bukannya apa ya, Islam di sini dia mengatur sesuai koridor untuk manusia. Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Langsung aja ya. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, maksudnya di sini adalah kita menjaga pandangan. Itu berhubungan dengan ini fitrah kita. Kan manusia tadi ada diberi hawa nafsu dan akal. Jadi fungsi akal di sini untuk menimbang. Hal wajar sih kalau misalnya manusia itu melihat seseorang itu, misal contoh laki-laki, si perempuan melihat laki-laki, wajar, hal fitrah itu melihat, hanya sekali melihat, memandang laki-laki itu tampan, bungas, itu hal wajar. Tapi tadi cukup ya sewajarnya aja, sudah tahu, tidak lebih. Misalnya takutnya itu kalau misalnya kita sudah terjerumus, ya tadilah kesana mengarahnya hal negatif. Cukup itu sudah fitrah manusia. Kalau kita suka lawan jenis, bukan sesama ya, lawan jenis manusia. Jadi pernah lu waktu sekolah ditanya tuh sama kawan, dulu tuh waktu sekolahnya SMK. SMK itu kan banyak jurusan ini itu. Nah terus ada kawan nanya, tonton kenapa takunin lah, maksudnya kayak gini, dia itu mencek pandangan, setiap kayak pandangan seseorang yang ditanya itu cuma teman wanita. Dia tuh melihat misalnya yang itu menurut kamu, menurut Ikan jadi apa? Maksudnya tuh berapa level ketampanannya? Dia tuh nanya level ketampanan. Iya. Misalnya jurusan ini, ya sih nanya berapa tuh ya? Antara 50 sampai 100 jar. Yang mana? Itu aja 80. Nah, dia tuh kayak mentes kawan ceweknya tuh, berarti kayak mensurvei, berarti si laki-laki jurusan itu memang dipandang wanita itu, bagi siswi itu memang tampan, ya sih memang tampan gitu. Jadi hal wajar ya kalau misalnya fitrah manusia tuh kalau dia melihat kayak merasa takjub, hal wajar itu, tapi sewajarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Tapi ada juga kan katanya dari mata turun ke hati. Ya, atas mengatakan cinta itu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi tidak cinta karena siapa, cuma cintanya aja. Nah, terus di sini memelihara kemaluan, maksudnya dia tuh malu lah kalau misalnya sampai misalnya terlalu dalam tunah pergaulan bebasnya. Makanya di sini Islam untuk memberikan pandangan supaya tadi tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang terlalu bebas. Tadilah salah satunya tadi ya kayak free sex atau pergaulan bebas tadi. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka
atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Terjemah Quran Surah An-Nur ayat 30. Maksud ayat disinilah ini terhadap perempuan ya, wanita. Sama halnya kita menjaga pandangan, menundukkan kepala, menjaga kemaluan kita. Maksudnya itu harga diri ya, kemaluan itu harga diri seseorang, apalagi seorang wanita. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang memang sewajarnya, misalnya kepada suami ya, kalau bersuami sudah. Ya, jadi hal yang biasa. Jadi jangan terlalu diumbar-umbar. Maka di situ dijelaskanlah kecuali yang biasa kepada lelaki, suaminya, terus mertuanya, orang tuanya, anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, atau saudara dari laki-laki, saudara dari suaminya, saudara dari si wanitanya itu, atau terhadap anak kecil yang memang belum mengerti tentang aurat wanita. Maksudnya anak kecil yang belum balik ya, terus atau misalnya budak, kalau zaman dulu mungkin ada masih budak yang memang si budaknya itu tidak untuk mempunyai keinginan terhadap wanita. Nah, jadi itu hanya boleh orang-orang itu yang boleh kita tampakkan perhiasan dari kita. Misalnya pada aurat kita, menjaga aurat yang sudah diatur dalam Al-Quran, batasannya sampai mana dari mana, sama aurat laki-laki juga dari mana sampai mana. Nah, terus yang kedua menjaga aurat. Yang pertama tadi kan menjaga pandangan. Nah, yang kedua ini menjaga aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh sebab itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini untuk seorang perempuan ya, untuk wanita. Kita disuruh menjaga aurat. Sampai mana sih batasan aurat wanita? Tadi kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, itulah aurat wanita. Tapi kalau sekarang ya mungkin cara berpakaian wanita tuh mungkin belum sempurna itulah. Mungkin sebagian ya alhamdulillah udah bisa menutup auratnya untuk tadilah menjaga kemaluan dan juga menjaga pandangannya. Nah, ada lagi di sini terjemahan Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi di sini wanita itu sangat dilindungi lah. Kenapa? Supaya tidak diganggu. Permisalan ya, misal nih permen kaki, tahu misalnya nih, permen kaki yang sudah terbuka dengan permen kaki yang sudah masih berbungkus, itu biasanya yang paling cepat digerumuni lalat atau semut tuh permen yang sudah terbuka atau permen yang masih berbungkus? Ya, yang terbuka, karena itu tadi permisalan. Pasti kalau misalnya kita wanita tuh tidak menjaga auratnya, pasti kayak diganggu tuh. Sebenarnya tuh kayak misal Maai, kemana Danger? Pasti kayak diganggu kayak itu. Walaupun kita tidak tahu, apalagi kenal, pasti kayak diganggu kayak itu. Kamu kemana Danger? Kayak itulah tadilah. Jadi Islam di sini sangat menjaga wanita lah, apalagi masalah aurat. Beda
halnya yang berbungkus tadi kan, permen yang dibungkus tidak disampari lalat ataupun semut kan, itu tadi karena mungkin bisa jadi permen yang masih berbungkus itu hanya orang tertentu yang bisa memilikinya. Dikatakan seperti itu, permisalan. Hanya satu orang. Jadi orang tertentu aja yang bisa memiliki permen itu. Dan juga beda ya. Misalnya nih dengan kue yang agak lama tuh mungkin bungkusannya tuh sudah agak jelek dengan kue yang bungkusannya yang baru. Dengan harga misalnya yang kue yang bungkusannya lama itu biasanya ditaksir harganya lebih murah kan ya daripada kue yang baru dengan ditaksir harga yang lebih mahal. Maksudnya ngerti lah. Permisalan tuh misalnya nih untuk wanita ya, misalnya antara wanita yang memang menjaga auratnya dengan wanita yang tidak menjaga auratnya, pasti beda pandangannya. Kalau untuk tadilah kalau wanita yang kurang menjaga aurat itu pasti kayak ada sedikit diganggu. Sedangkan wanita yang menjaga kemaluannya tadilah dengan menjaga aurat jarang diganggu. Malahan si wanita itu misalnya kayak diucapkan dengan sebutan salam. Misalnya ada seseorang nih laki-laki awam dengan wanita yang memang menjaga auratnya papasan, pasti yang yang memulai mengucapkan salam itu seorang laki-laki. Apakah si laki-laki itu mengejek atau bagaimanalah, yang penting dia itu pernah seseorang itu kayak menyebutkan assalamualaikum. Jarang diganggu, mau kemana deh? Enggak lo, mayai bungasnya. Pasti jarang kan kalau wanita yang menjaga auratnya jarang digoda seperti itu. Apalagi kayak disiul-siuli, emangnya burung disiul-siul. Banyak kan kayak gitu kalau wanita berpakaian yang memang tidak sesuai. Di sini banyak kayak di macam-macam lah. Itu tadi. Beda halnya kalau ketika seorang wanita itu menjaga auratnya, pasti beda perlakuannya. Dan itu tadi juga hanya orang tertentu aja yang bisa memiliki, karena dia menjaga kehormatan, menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Ya, lanjutlah. Setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan, itu memiliki kewajiban untuk menutupi aurat dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada orang lain selain dari yang muhrim, yang mahram. Kalau sesama wanita itu mahram ya. Untuk orang tua juga, orang tua kita itu mahram kita juga. Terus suami itu sudah jadi mahram kita. Itu tadi yang hal yang wajar yang boleh kita tampakkan aurat kita pada itu tadi, termasuk kayak orang tua itu. Nah, yang ketiga larangan mendekati zina. Yang pertama tadi kita untuk menjaga pandangan, terus yang kedua itu menjaga aurat, terus yang ketiga larangan untuk mendekati zina. Dalam Islam, pergaulan antar pria dan wanita itu diatur sedemikian rupa. Perbuatan yang bisa menghantarkan pada perbuatan zina yang mulainya itu dari pacaran saja sangat dilarang, apalagi sampai ke perilaku yang seks bebas tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kalau kita sudah tahu itu zina itu perbuatan yang keji dan buruk, ya jangan kita lakukan, tapi kita jauhi perbuatan itu. Apalagi tadi lo sampai kebablasan. Itu tadilah. Jadi itu dalam Al-Quran sendiri ya, terjemah Quran surah Al-Isra ayat 32 melarang atau apalagi mendekati hal-hal seperti itu kayak zina. Nah, pelaku zina akan diberikan hukuman yang sangat berat. Bagi pelaku yang belum menikah, maka akan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan, maksudnya kayak dijauhi
misalnya diasingkan ke daerah mana tuh, nah yang tidak ada manusia berpenduduk. Sedangkan bagi pelaku yang sudah pernah menikah maka akan dihukum rajam, yakni dilempari batu sampai meninggal. Kalau dilihat dari inilah kita memandang Islam itu kayak kejam ya, padahal enggak sebenarnya. Sebenarnya di sini Islam mengajarkan dan memberikan efek jerak kepada manusia supaya jangan itu tadi mendekati zina, karena tadi zina itu perbuatan yang keji dan juga bisa merusak hal yang buruk, maka itu tadi dilarang. Makanya efeknya seperti itu, hukumannya kayak gitu. Dan juga sisi lain untuk menebus dosa dia yang dia lakukan itu. Kalau yang belum menikah, ibaratnya kalau sekarang kan hamil di luar nikah, hukumannya ya itu cambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau yang sudah menikah itu dirajam dan juga dilempari batu, ibaratnya kayak dipamerkan. Itu salah satu juga untuk penembus dosa, supaya tadi ke akhiratnya tidak ada lagi tebusan dosa. Nah itu mungkin sekarang ini sulit lah untuk menerapkan sistem kayak itu, karena tadi adanya peradaban sekuler kapital, jadi sulit untuk kita sekarang menerapkan Islam itu secara seluruh, menjaga. Kita tahu kan Islam itu cuma sekadar agama yang menyuruh kita sholat, puasa, bayar zakat, naik haji jika mampu. Itu aja loh yang kita kenal, kita pelajari dari SD sampai SMA sampai kuliah. Kalau kuliah itu ada sih mata pelajaran kuliahnya itu namanya pendidikan agama Islam ada, tapi cuma seminggu sekali, itu juga tidak full. Jadi kita tahu loh hanya kita menganggap Islam itu sekadar agama aja, padahal sebenarnya Islam itu juga selain agama juga mengatur dalam kehidupan kita, yaitu kitabnya kitab Al-Quran. Misal contoh, ini jalan raya atau jalan tol, mobil banyak, adanya jalan tuh pasti ada mobil atau motor yang lewat. Terus misalnya ada ketemu perempatan, pertigaan, perenaman kayak jalan tol, itu kalau tidak ada lampu merah gimana itu? Terbayanglah terjadi apa? Iya, kecelakaan atau tabrakan. Sama misalnya kalau kita manusia tanpa tidak ada panduan atau aturan, maka tadi lo terjerumus ke dalam hal yang negatif. Salah satunya tadi kayak pergaulan bebas, kayak mengarah seks bebas. Jadi Islam itu mengatur hubungan interaksi manusia. Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam itu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam itu mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Hablum minallah, manusia dengan Tuhannya. Contohnya misalnya kita sholat, puasa, itu kita beribadah kepada Allah. Hablum minannas, manusia sesama manusia. Berarti itu berinteraksi, bersosial. Misalnya bagaimana kita berteman sesama teman yang muslim, bagaimana kita berteman dengan non muslim. Terus bertemannya seperti apa, bergaulnya seperti apa. Jadi dalam manusia ini contohnya kayak muamalah atau jual beli itu boleh, karena itu kan ruang lingkup sosial banyak. Beda halnya ketika misalnya kalau kita lagi berdua-duaan, pasti katanya orang ketiga apa? Iya, setan. Gitu. Jadi Islam di sini ya mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur, ya kan? Sebelum tidur pasti kita baca doa Allah, dan bangun tidur juga kita baca doa. Maksudnya tuh alhamdulillah kita tuh ketika bangun dihidupkan, dan ya tadi loh kita masih ada tuh, nah dihidupkan, masih diberikan kesempatan beribadah. Ini mumpung bulan puasa, misalnya nggak ada nih kerjaan, sekolah juga daring, di rumah ngapa, paling tidak mungkin pikirannya main game ya. Enggak lah, kayaknya enggak kalau cewek, tapi nggak tahu sih, biasanya kan sebagian
Contoh misalnya mumpung kita di bulan Ramadan nih, bantu-bantu orang tua kah di rumah, apalagi musim Ramadan ini kan, musim Ramadan, bulan Ramadan ini kan identik orang jual sore-sore kayak mau berbuka kan, kayak bikin takjil. Itu kesempatan kita membantu orang tua di rumah. Sisi lain juga kita belajar, apalagi seorang perempuan. Nah, terus yang keempat, larangan untuk berkhalwat atau berdua-duaan tadilah. Khalwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di tempat yang sepi, gelap. Khalwat merupakan awal dari perzinahan. Makanya tadilah orang yang ketiganya siapa? Ya siapa? Udah tahu kan orang yang ketiganya itu. Ketika dua orang tadilah lawan jenis berada di tempat yang sepi, maka yang ketiganya itu adalah setan. Ya tadilah dia membisiki. Mungkin lebih besar bisikan yang kiri daripada yang kanan, atau ya tadilah kalau sudah terbisiki mungkin hawa nafsunya lebih tinggi daripada akal pikirannya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau berkhalwat tadilah dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dilaranglah kalau berdua-duaan itu, apalagi di tempat sepi, gelap, sunyi. Kecuali tadi dengan mahram. Mahram tadi ya kayak kakak kita, kalau ada kakak, adik, mama, bapak, itu tadi yang termasuk mahram. Ya, yang kelima, menghindari ikhtilat. Ikhtilat itu maksudnya campur baur ya, antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan. Ikhtilat ini berpeluang munculnya pandangan yang bermuatan syahwat dan terjadinya kontak fisik. Ya tadi kayak fisik tuh kayak lirik-lirikan lah, mungkin kayak gitu sih kalau bercampur baur. Terus di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu an berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat atau janji setia kepada pemimpin. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini Rasulullah tidak pernah ya menyentuh tangan wanita. Kecuali tadi mahramnya Rasulullah kayak Aisyah tadi kan. Aisyah nih anak apa istri? Istri ya, istri. Fatimah itu anak. Nah, kecuali itu mahram Rasulullah. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Tapi kayaknya kalau sekarang ya mungkin nggak tahu deh. Taunya kayak lebih, ibaratnya kayak ini apa sih bahasa itunya? Lebay-lebay ke lawan jenis, bersayang-sayangan, iya sayang, atau kayak gini biasanya gayanya ya. Kalau orang sih jarang pernah lihat. Astaga. Bukan ibu aja sih, mungkin dari kalian pernah juga mungkin melihat orang. Astaga. Ya itu tadilah. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad hasan. Wah, berarti luar biasa Islam di sini menjaga kehormatan wanita. Subhanallah, itu tuh dijaga, asal tadilah kita taat dengan perintah dan larangannya. Jadi sungguh luar biasa kalau Islam itu memang diatur semaksimal mungkin. Jadi terjaga bukan hanya untuk kita sendiri manusia, tapi juga untuk kehidupan lainnya. Misalnya kayak sistem, misalnya dalam masalah ekonomi, kebanyakan kan sekarang tuh mencari rezeki itu tidak memandang halal haram, yang penting dia mendapatkan rezeki kan. Nah, kalau dalam Islam sendiri diatur bagaimana mencari ekonomi yang baik itu seperti apa. Apalagi seorang laki-laki memberi nafkah pada keluarganya misalnya, itu diatur. Jadi tidak ada lagi misalnya perkara kayak ada kejahatan lagi atau kriminalitas kayak mencuri. Nah, mencuri itu kan perbuatan yang tidak baik kan.
Kalau tidak mencuri mungkin katanya keluarga bagaimana tidak makan tidak minum, padahal dalam Islam itu memerintahkan mungkin ada lagi hal yang baik lagi dengan cara yang halal selain mencuri. Habis ya. Nah itu tadilah ada beberapa pandangan Islam terhadap tadi pergaulan bebas, minuman keras, dan juga narkoba. Jadi intinya agama Islam itu bukan hanya sekadar agama, tapi juga suatu aturan bagi manusia dalam kehidupan. Makanya Islam disebut rahmatan lil alamin. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang kurang jelas kah? Apa yang tadi disampaikan menyangkut minuman keras, narkoba, terus pergaulan bebas. Ada yang kurang jelas? Ada? Jangan malu lah, nggak apa-apa. Kita di sini berbagi, saling berbagi, sharing. Ibu juga di sini belajar juga, ini pertama kalinya. Iya. Jadi kita saling tukar pengetahuan lah, sharing nggak apa-apa. Ada? Beneran? Tidak ada. Masa? Jadi tidak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ya mungkin sampai di sini dulu lah yang bisa disampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Kesalahan, kekurangan dari saya pribadi dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.